guys, bertemu lagi bersama gue Desa. Oke guys, hari ini gue mau bahas tentang apa namanya? Buaya darat Part 2 dan gue sering kali dapat DM sama seseorang. Gue nggak harus nyebutin namanya sebab ya kita menjaga privasi di mereka. Dia cuma ingin bertanya ada masalah sedikit, so kita ingin membahas tentang itu, ada versi cowoknya ada versi ceweknya gitu ya. Dan hari ini gue nggak bisa ngomong sendiri sebab gue ya memang nggak bisa bahas banyak sebab sebenarnya gue juga bukan manusia sempurna, gue juga bukan manusia yang bisa jagain diri gue juga banyak kekurangan, makanya gue harus bawa temen gue, dan gue bawa si teman gue si Sheila sama si Tian. Ini si Tian. Hai, dan ini si Instagram si hai. Oke. Oke guys, dan Oke guys, jangan lupa ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol notifikasinya, serta follow Instagramnya Deza Aswad Mukhtar dan Facebook Deza Aswad Mukhtar, dan jangan lupa juga ya follow TikToknya Deza ya, Deza 1705 1997, atau bisa cari KTM Deza Aswad. Oke guys. Hai, ini Tian, dan gue juga udah gue bilang kan tadi gue dapat DM dari teman kita. Masalahnya gini guys, masalahnya dia bertanya, Kak, bagaimana sih seandainya si cowoknya udah tidur sama kita beberapa kali dan si cowok tuh nggak mau bertanggung jawab ya, karena mereka kan udah punya tunangan dan bentar lagi mau melakukan proses pernikahan. Dan gue mau tanya sama kamu Tian, gimana pendapat kamu sebagai cowok dengan keadaan ngomong cowoknya kayak gitu, aku nggak mau tanggung jawab, aku udah mau tunang gitu. Menurut kamu ya gimana gitu? Ya udah, dia sibuk nggak guys main HP-nya. Guys, Oke. Pendapat kamu ya? Bingung pendapat kan? aku nih, Pendapat kamu gimana? Kalau cowok kayak gitu. ya tergantung cowoknya sih, tergantung semua itu. Laki-laki itu kan harus punya bertanggung jawab. Kalau tidak bertanggung jawab berarti bukan laki-laki namanya. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab, kayak gitu. Jadi komitmen aja lah, jangan kubur nikmat. Jadi kalau punya satu cukup satu. Jadi jangan kayak seolah-olah kita tuh punya pemikiran tamak semua mau dimiliki. Jadi seolah-olah semua perempuan itu juga punya harga diri, kayak gitu. Jadi kalau mau selingkuh janganlah berbuat yang tidak-tidak, kayak gitu. Kalau memang mau berbuat yang tidak-tidak harus betul-betul dipikir dulu. Sebelum berbuat harus dipikir, jangan bertindak dulu baru menyesal. Kita tuh manusia. Setuju. Tapi kan cowoknya itu kan Tian udah tunangan juga kan sama si tunangannya. Kita nggak usah sebutin nama ya saat ini sebab kita memang privasi kan. Jadi gini kan, udah punya tunangan, oke, udah cateringnya udah dipesan. Kalau bagi Tian tuh gimana? Harus tanggung jawab atau harus mikirin aku kerugian gini, cateringnya gimana gitu. Bagi Tian tuh bagaimana kalau gitu? Ya berarti kan semua itu ada salahnya, ada di laki-lakinya. Kenapa dia tuh seharusnya kalau memang dia tuh tipe orang yang setia, dia tuh harus jaga pasangannya lah. Setidaknya biarpun nampak atau tidak nampak, tapi kan setidaknya harus ada yang hati yang dijaga. Jadi seolah-olah biarpun dia tidak nampak, jadi selaki-laki ini bisa semena-mena. Nggak boleh seperti itu bukan laki-laki namanya. Jadi seolah-olah itu cuma mau cari kesenangan gitu. Ya harus, jadi kalau memang seandainya dia selingkuh, dia berbuat yang tidak-tidak, ya harus berani bertanggung jawab lah. Jangan jadi seolah-olah si laki-laki ini gimana ya, kayak semacam suatu pembodohan sama perempuan itu, kayak seolah-olah mengajarkan kebodohan. Ya, ya, beranggapan perempuan tuh, mungkin dia beranggapan perempuan tuh murah semuanya kan, ya gitu. Tapi biasanya kan perempuan tuh ketia pakai hati, semuanya pakai hati. Kalau nggak ada rasa suka atau cinta mungkin enggak. Kalau perempuan juga nggak mungkin ngajak cowok kalau si cowoknya nggak ngajak duluan gitu kan. Terus Betul. gimana itu? Apakah 100%-nya salah cowok atau 100%-nya salah si Ya cewek sebenarnya gitu? semua itu tergantung di laki-laki gitu. Karena ya semua itu laki-laki, semua awal mulanya itu laki-laki. Laki-laki itu semua buaya tahu. Saya juga laki-laki, tapi saya bisa bilang kalau laki-laki itu buaya. Kenapa? Itu tadi, pada dasarnya laki-laki itu nggak akan pernah berharap kalau nggak dikasih harapan sama perempuan. Tapi awal mula dari cerita itu tadi kan memang laki-laki dulu yang mengasih harapan, ya seolah-olah dia mengambil sedikit dari keuntungan, entah itu nafsu, entah itu kayak seolah-olah pasti dia mengambil keuntungan lah. Dimaksud baik laki-laki itu pasti dia ada maksud tertentu, nggak semua. Jadi kalau yang benar-benar tulus
dia tuh nggak akan pernah merusak gitu. Kalau memang betul-betul dia sayang, dia bakal menjaga. Kalau memang betul-betul dia sayang, toh juga nanti bakal nantinya ke depannya, toh juga memang pasti punya dia gitu. Iya, Tapi kalau memang setuju mau, itu. kalau memang mau nafsu duluan, ya kalau Allah itu Allah alam lah betul-betul. Tapi memang dasarnya nafsu lah. Laki-laki Mm-mm. itu kalau nggak mau bertanggung jawab itu cuman busit, itu buaya itu betul. Heeh, seandainya seandainya Tian, kan kamu kan seandainya kan si laki itu udah nikah sama Hmm. pacar pacar atau tunangannya lah atau gitulah, kita nggak tahu kan udah tunang atau udah itu kan nggak tahu juga sih Tia, sebenarnya kan kita nggak tahu juga, ikut campur urusan orang kan, sebab dia cuma bilang kayak gitu aja. Terus udah nikah si cowoknya gitu kan, dia kan pasti nggak pikiran apa sama cewek yang udah disakitinya kayak gitu. Mungkin nggak rumah tangga itu bertahan lama dengan keadaan kesalahan yang begitu fatal gitu. Tergantung di laki-lakinya ya. Kalau memang dia mau berubah, betul-betul berubah ya, kalau memang dia berumah tangga, dia punya masa lalu yang suram. Tapi pada dasarnya kalau orang tukang bohong sekali, di awal dari sekali, itu pasti ada yang kedua kali. Jadi Betul. kalau dia salah dari awal, dia bakal salah seterusnya gitu. Ya, betul juga. Jadi kalau seandainya dia nggak berubah, dia tetap mau menipu, dia tetap mau mendua, ya mungkin kalau namanya orang bohong itu selamatnya sementara, tapi di belakang hari, secepat apapun kamu berlari, pokoknya kejujuran itu pasti bakal Mm-mm. datang menghampiri betul. Pokoknya kebohong itu selamanya cuma sementara sifatnya. Ya, aku Pasti nggak akan pernah lama kalau orang yang didasari dengan kebohongan, percayalah. iya aku setuju sih juga sih. Tapi ya mau gimana kan juga benda ya udah terjadi. Kita nggak tahu kan Nah, masalah orang lain kan. Tapi ya ya itu pendapat si Tian. Mungkin ada si pendapat ceweknya mungkin lain lagi sebagai tunangannya kan. Nggak tahu kan. Mungkin nggak bisa kan. Aku udah itu cateringnya udah dibayarin separuh gitu. Oke, kalau aku sih sebagai perempuan Tian, yang namanya cowok yang udah tidur sama perempuan lain Tian, dan itu benda itu enggak terjadi satu atau dua kali, udah sering kali terjadi. Mungkin ya nggak tahu lah kapan-kapan mereka bisa bikin, tapi aku sebagai cewek, nama kita cewek Tian, kita belum disentuh, kita belum melangsungkan pernikahan, belum ada ikatan suci yang mengikat kita, dan kita harus ngerti perasaan cewek lain tuh gimana. Udah ditidurin bak kan kertas, udah dicoret-coret nggak ada tempat nulis lagi, ya kita buang aja begitu saja. Ya kita, seandainya kita yang jadi dia gimana. Kalau aku sih ya lepasin aja gitu, kalau aku lepasin aja gitu. Namanya benda yang udah terjadi, cewek itu juga udah ternodai gitu ya. Ya walaupun ya gimana, nggak sayang atau nggak sayang, lama-lama juga rumah tangga dia kan ada rasa sayangnya juga nanti kak. Ya udah, aku lebih ngarapnya si pacarku tuh tanggung jawab aja, namanya udah tidur sama perempuan lain kan nggak mungkin nggak tanggung jawab gitu. Kalau aku sih kan, kita nggak tahu lagi perempuan lainnya bagaimana gitu kan, itu kan privasi pribadi orang lain, masing-masing orang. Kalau aku sih, kalau aku nggak tahu lagi lah sama orang lainnya gimana gitu sih. Ada sih orang, ya udah kamu kan nggak hamil, untuk apa kamu nikahin pacar aku, kan ada orang kayak gitu, ada Tian, ada sebenarnya aku. jadi kalau seandainya dicakap kamu kan tidak hamil, jadi kan nggak mesti bertanggung jawab. Mm-mm. Terus dia kira kamu tuh punya negara apa? Enggak, itulah aku kan kita bilang kak, ya udah perempuan ini egois banget sih sebenarnya, egois banget. Udah pacarnya yang tidur sama orang tapi dia nggak mau lepasin gitu kan, egois banget dia jadi perempuan. Cuma dia mungkin cuma mikirin cateringnya, kemahalan gitu. Kalau kamu mau nikah sama pacar aku, mau nggak kamu bayar catering aku yang gitu sekian banyaknya. Ya sebagai perempuan kita juga nggak bisa itu, kalau nggak bisa ngomong sebab orang udah cateringan gitu kan. Ya ya udah gitu, nggak bisa Ini kalau juga, memang itu masalah tergantung cowoknya sih sebenarnya. itu kan jauh-jauh, maksudnya kalau masalah catering itu kan dia sudah itu kan masalah dari laki-laki gitu. Kalau memang dia Mm-mm. sifatnya takut dia merugi, ya kenapa laki-lakinya mau berbuat gitu. Jadi Ya, berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Kalau memang dia dipikirkan itu harus bisa merugi kan gitu. Lagipun uang itu bisa dicari, tapi keluarga diri mau sampai kapanpun nggak akan pernah bisa dicari gitu. iya dia nggak mikir kayak gitu sih. Tapi ya mungkin adalah wanita nggak pikir-pikiran kayak gitu. Kalau aku sih ya udah, namanya kita sama-sama wanita gitu kan, ya nggak apa-apa. Kalau mungkin ya memang yang terbaik, kalau dia yang terbaik untuk aku, dia nggak akan kayak gitu dia sebenarnya kan. Kalaupun pemikiran aku sendiri, tapi ya lah mungkin pemikiran orang kan beda-beda gitu kan. Mungkin dia memang mikir kerugiannya, takut keluarganya malu atau gimana, teman-temannya malu. So kita kan nggak tahu juga, jadi ya gitulah.
Itu kamu sih gimana ya, menurut kamu itu gimana prosesnya kalau kami kayak cewek-ceweknya harusnya gimana menghadapi benda kayak gitu kan, pastilah kita kayak cewek itu terpuruk banget kalau ada cowok bikin kita kayak gitu gitu. Tergantung si perempuannya sih, perempuan itu jadi orang seperti apa. Kalau memang udah pernah gagal, kalau memang laki-laki itu nggak mau bertanggung jawab, ya kita harus banyak-banyak mengintrospeksi diri. Kalau kita udah pernah salah ya udah, kalau memang jadikan ini suatu pelajaran, jadi kedepannya kita harus lagi berhati-hati memilih laki-laki kayak gitu. Ya mudah-mudahan di kedepan harinya itu ada laki-laki yang betul-betul bisa menerima kita tuh apa adanya, biarpun kita udah pernah ngelakuin kayak gitu. Karena sifat laki-laki itu kayak gini, laki-laki itu nggak akan pernah merugi. Sifat makanya perempuan itu selalu berbekas sama perempuan. Perempuan kalau udah nggak perawan, siapapun orangnya pasti Ya susah pasti gitu kan. tahu gitu. Tapi kalau si laki-laki dia mau bilang dia masih perjaka padahal udah nggak perjaka, mungkin perempuan itu percaya. Itu tadi. Makanya kalau memang betul-betul si laki-laki ini nggak mau bertanggung jawab, kita harus banyak-banyak berlapang dada aja. Ya udah, jadikan itu pelajaran, ditutup dalam-dalam, kita banyak-banyak belajar, dan bahwasanya cari laki-laki yang betul-betul bisa mengayomi tanpa harus merusak, itu aja. Iya, kalau aku jadi perempuan sih terpukul juga kalau ada benda kayak gitu kan. Namanya kita udah berbuat, itu udah kasih 100% sih. Enggak 100% juga sih Tian, 120% malahan Kak. Udah kita kasih semuanya gitu ya. Harus bersabar ya kalau jadi cewek juga. Dan aku udah denger kan dari versi cowoknya. Cowoknya harus kayak gini. So jujur Tian, aku bangga banget. Aku bangga banget ada cowok kayak kamu. Kalau mau ya, kalau aku sih kalau maunya pengennya cowoknya kayak gini semua deh, biar aman dunia, nggak ada aja namanya buaya darat atau apa-apalah gitu. Yang sebabnya Tian, yang disalahkan pasti ceweknya. Kok cewek kegatalan, kok cewek kegatalan, pasti itu semuanya pasti ceweknya kegatalan sebenarnya. Pasti orang beranggapan gitu gitu. Tadi makanya semua itu dasarnya pada laki-laki, jadi nggak bisa disalahkan juga. Perempuan juga ada yang gatal, laki-laki juga ada yang gatal, tergantung manusianya. Makanya belajar jadi manusia itu yang pandai bersyukur. Sejelek apapun, setampan apapun, semiskin apapun, kalau udah punya satu cukup satu kayak gitu. Wah, harus Janganlah iya cari, kan. jadi seolah-olah kita tuh bosan dengan apa yang kita punya, coba cari berpaling di luar sana, banyak yang lebih, dicobalah. Jadi jangan seperti itu. Cobalah belajar bersyukur sekecil apapun kayak gitu. Kalau kita belajar bersyukur, mudah-mudahan nikmat itu pasti, biarpun kayak Ya, sederhana, pasti nampak iya istimewa harus gitu. istimewa kan, tapi ya udah, mungkin benda ini udah terjadi juga kan. Mungkin memang dia tuh nggak bisa itu, nggak apa namanya, memang nggak bisa tinggalin tunangannya sebab catering udah dibayar kan, catering udah dibayar, itu udah ini itu gitu kan. Kita nggak bisa maksa orang ya. Ya sebagai cewek kita sekarang kita harus ya berhati-hatilah sekarang kan, karena si fuckboy sekarang itu udah merajalela sekarang Kak. Aku nggak ngomong kamu sih ya, tapi kebanyakan ya, tapi nggak semua cowok gitu Pak ya. Boy. Di fuckboy ya, fuckboy yang ganteng dari Medan ya. Dari Medan, dari mana sih? Dari Nah, Medan. dari Medan. Oke, Tian ini dari Medan loh. Dan gue udah dengar dari versi cowoknya, dan gue